Ini berarti bahwa perlukah seorang pers mengkritik pemerintah atau anti kritik nih, Bu Novel? Baik, terima kasih Kakak. Sangat perlu ya. Artinya kehadiran pers juga kan sebagai pengontrol, sebagai salah satu pilar demokrasi yang keempat ya. Jadi kan jelas di situ peran pers bahwa dia juga mengontrol, tidak saja sebenarnya mengontrol pemerintah, tapi juga ada legislatif di situ, ada yudikatif di situ. Bahkan lebih dari itu sebenarnya pers juga pengontrol masyarakat ya, karena banyak hal yang terjadi di masyarakat. Jadi memang pers sebagai pengontrol. Jadi yang dimaksudkan di sini mempersatukan antara pers dan pemerintah itu seperti apa nih? Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Kali ini dalam dialog interaktif kami akan menghadirkan topik yang diangkat Dewan Redaksi untuk edisi hari ini terkait dengan peran pers dalam menjaga Pancasila. Pendengar, pers adalah agen perubahan bagi perjalanan sebuah bangsa termasuk Indonesia yang dengan jiwa nasionalis mampu memegang teguh landasan ideologi Pancasila walaupun harus berjibaku dengan pengaruh global saat ini. Nah, bagaimana peran pers dalam menjaga Pancasila? Kita akan berbincang bersama dengan 4 narasumber pada pagi hari ini. Ya, nanti kita akan berbincang juga bersama narasumber melalui via telepon ya. Ada di studio Pro 1 dari Kupang, saya menyapa selamat pagi untuk Pak Andreas Guru selaku wartawan Media Flores. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, baik. Oke. Kemudian juga ada Pak Marten Bana selaku Ketua AJI Kota Kupang. Selamat pagi Pak Marten. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Pak hari ini? Selamat baik, sehat. Oke deh. Yang berikutnya lagi ini yang paling cantik di antara kita bertiga ya. Ada Ibu Novemi Leo, Korli Pos Kupang. Selamat pagi Ibu Novel. Selamat pagi Kakak. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Oke, nanti di line telepon kita akan bersama dengan Ketua Joy NTT, ada Pak Joy Rihiga yang akan bersama kita di pagi hari ini. Saya mengawali kebersamaan kita dengan sebuah pertanyaan ya untuk ketiga narasumber. Apa pandangan Bapak Ibu terkait dengan seorang jurnalis tentang ideologi Pancasila? Saya mulai dulu ke Pak Marten dulu, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi, soal pandangan pers terhadap ideologi kita dan kami Pancasila pers yang menjadi kata-kata yang dari Pancasila itu sendiri. Sehingga ketika dalam masyarakat juga sehari-hari yang kita pedoman yang kita adalah menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila dan sampai juga menjadi bagian daripada subyek yang hidup mengontrol Pancasila itu sendiri. Sehingga bagi saya Pancasila atau jurnalis itu perlu itu menjaga Pancasila itu secara utuh. Karena kita NKRI kita sudah 12 tahun, kita menjadi bangsa yang merdeka, karena kita di negara dasar yang kita berdoa sama-sama yaitu Pancasila. Sehingga apalagi Pancasila itu juga dipikirkan akhirnya di NTT. Iya. Sehingga itu juga bagian daripada jiwa kita harus menjaga. Oke. Jadi bisa dibilang bahwa pers ini seorang yang melindungi NKRI ya. Oke, terima kasih Pak Marten. Saya ke Ibu Novel, silakan Ibu. Terima kasih, senada nih dengan Kakak Marten nih. Iya. Bahwa pers yang Pancasila itu sebenarnya ya, bagi saya ya, artinya bahwa bagaimana pers itu bisa mengamalkan Pancasila itu dalam tindak tanduknya ya, mulai dari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya hingga sampai kepada melahirkan karya-karya jurnalistiknya itu sebenarnya dia juga harus
menanamkan atau mengimplementasikan Pancasila itu dalam hasil karya jurnalistiknya. Dan saya pikir juga bahwa ketika mengamalkan Pancasila, sebenarnya sila kelima Pancasila itu sebenarnya juga sudah teratur semuanya, terakomodir dalam Undang-Undang Pers itu sendiri 49 itu, dan juga dalam Kode Etik Jurnalistik itu. Jadi dia bisa mengamalkan Pancasila dalam karya jurnalistik. Iya. Jadi dalam melaksanakan tugas, kira-kira sikap apa yang diambil dari para wartawan atau jurnalis dalam hal ini untuk mengamalkan nilai Pancasila seperti yang tadi Ibu Novel katakan? Ya, artinya bahwa kita tahu kalau Pancasila ada 5, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana dia pers itu bisa mengamalkan dalam karya jurnalistiknya lebih ke arah besar ya. Kalau kita omong ketuhanan yang Maha Esa, berarti di situ ada etika, beragama di situ. Jadi bagaimana kalau agama kita, kalau setiap pandangan, kalau misalnya setiap agama kan pasti berbeda tuh, pahamnya dan itu. Tapi agama yang universal berarti ada kasih di situ, kasih di situ, etika di situ, moral. Jadi bagaimana pers menghasilkan karya yang memiliki nilai kasih. Kemudian kalau misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Bagaimana pers itu adil, cover both side, ketika dia menuliskan beritanya pada semua pihak dia harus berimbang dan memperlakukan narasumber sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, ketiga, persatuan Indonesia. Nah ini yang penting. Ketika persatuan Indonesia, bagaimana pers itu harus menyatukan masyarakat dan pemerintah. Nah, dengan berbagai latar belakang itu dengan baik. Artinya dia juga bisa tuh mempertahankan NKRI, ya, mempertahankan persatuan. Artinya tidak membuat berita hoax. Bahkan kita harus melawan teroris ya, dalam upaya memecah belah bangsa. Jadi berita-berita itu harus tergambar tidak hoax. Itu mengamalkan Pancasila yang sila ketiga itu, persatuan Indonesia. Dan keempat, ketika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan, berarti di sini rakyat, semangat pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya pemberitaan pers itu harus melulu dari rakyat ya. Bagaimana aspirasi rakyat itu kita serap, tetapi aspirasi rakyat tentu yang baik, sehingga artinya kita tidak hoax tadi. Dipilih-pilih ketika kita membuat karya itu ya. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pers juga mengamalkan dalam karya jurnalistiknya. Artinya apa? Keadilan sosial artinya bahwa kita bisa membangun rakyat dan pemerintah itu dari aspek sosial kesejahteraan. Jadi bagaimana pers ikut untuk mengembangkan daerah dan masyarakat itu juga bisa sejahtera lewat pemberitaan. Itu. Terima kasih Ibu Novel. Saya ke Pak Andreas lagi nih. Gimana pandangan Bapak terkait dengan seorang jurnalis tentang ideologi Pancasila? Silakan Pak Andreas. Ya, saya melihat ada dua kata kunci, pers dan Pancasila. Pers adalah salah satu elemen bangsa. Ini artinya bahwa ketika bicara tentang Pancasila dan Indonesia, itu berarti seluruh aktivitas kegiatan-kegiatan pers itu harus berlandaskan pada Pancasila. Itu seperti digambarkan oleh para senior saya tadi, Kak Martin dan Bunda tadi sampaikan bahwa seluruh kegiatan itu, aktivitas kita tentang jurnalistik itu harus berlandaskan pada Pancasila. Kalau hari ini saya secara pribadi bertepatan dengan akan memperingati 1 Juni ini adalah momentum yang paling tepat untuk merefleksi sejauh mana kita dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita, aktivitas kita ini benar-benar menjadi pedoman, Pancasila menjadi pedoman kita. Sehingga saya secara pribadi justru tepat dengan kondisi sekarang itu, lebih khusus pada sila keempat kalau saya lihat itu, bahwa aktivitas baik pers maupun masyarakat berbangsa ini ada kata kunci di situ, hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan ini harus bertumbuh subur di setiap generasi sekarang. Mengapa? Karena kita lihat hari-hari ini banyak gangguan-gangguan dari dalam, intoleran atau gugatan-gugatan terhadap Pancasila. Sebenarnya itu kita sebagai bangsa, elemen bangsa ini kita tidak jujur mengatakan bahwa di satu sisi saya sepakat Pancasila sebagai dasar negara, tapi di sisi lain saya terus menggugat. Dan ini peran pers terus mengedukasi
dengan berbagai cara. Tentu tadi dipaparkan tentang sila pertama, sila kedua dan seterusnya. Tetapi hari-hari ini saya melihat kebijaksanaan inilah yang lebih digemahkan, dikumandangkan, sehingga pada kapasitas apapun kita, kalau kita bijaksana, saya berpikir bangsa yang luar biasa ini akan kita pertahankan seterusnya ke depan. Saya kira begitu. Berarti dalam menjalankan tugas seorang jurnalis harus bijak gitu ya Pak ya? Iya, harus bijak. Saya kira ini hal yang ini kan nilai universal yang bukan soal kita mentoleransi sebuah masalah atau apa, tapi kebijaksanaan ini menjadi kurang hari-hari ini saja. Yeah. Baik di level masyarakat maupun pimpinan, saya kira itu masih kurang. Apa juga mungkin karena pengaruh globalisasi yang semakin ini banyak orang mengakses banyak sekali informasi dan membuat banyak orang juga akhirnya lebih egois gitu ya. Apakah ini juga mungkin menjadi salah satu faktornya Pak? Ya tentu saya kira itu benar sekali bahwa globalisasi, namun dengan kesepakatan kita untuk hidup berbangsa dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, dasar negara, tentu kita harus taat terhadap aturan-aturan yang sudah kita sepakati, dan seluruh aktivitas kita tentu harus menjadi Pancasila menjadi acuan. Terima kasih Pak Andreas. Saya ke Pak Martin lagi. Sempat disinggung Pak Martin tadi terkait dengan kita bersyukur ya karena memang lahirnya Pancasila ada di bumi kita ya, di NTT ya. Nah kalau sebagai seorang jurnalis warga NTT ini, bagaimana perasaan Pak Martin terkait dengan Pancasila yang lahir di bumi Floba Murata ini? Ya, artinya secara pribadi ada suatu kebanggaan. Iya. Ada suatu kebanggaan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri lahir dari bumi Nusantara Timur. Artinya kita di NTT ini kan banyak suku, banyak budaya, suku, bahasa, dan itu direnungkan betul oleh pondok adat kita, sehingga itu dia tuangkan dalam satu nilai yang cukup universal buat kita semua, yaitu Pancasila, dan itu terjadinya di NT. Dan walaupun bukan itu ada di NT, tapi secara umum NTT itu bagian daripada kita ini boleh dikata Indonesia ini, sehingga kami bisa memikirkan itu ini cocok untuk suatu negara seperti Indonesia yang beragam budaya, suku, agama, lain-lain itu. Jadi sehingga saya ini sebuah hal yang kita harus jaga betul, dan itulah yang menjadi Timur. Bagaimanapun kita ini juga harus menjadi teladan juga buat bangsa ini, warga itu secara umum, bukan di negara Timur secara umum, dan itu bisa menjadi contoh, sehingga kalau lihat Pancasila lahir seperti orang-orangnya bagaimana, persnya bagaimana, sehingga dan jadi kita tahu bahwa orang itu banyak yang sudah di dan itu juga bagian dari satu prestasi daerah ini, melahirkan orang-orang yang walaupun kita dikenal luar sana, walaupun kita tinggal lain-lain, tapi ada satu nilai yang bisa kita bawa untuk negara kita ini. Nah itu yang membuat kita berbangga, apalagi kita dalam beberapa pemberitaan kita tahu bersama Presiden melakukan upacara penutupan hari Pancasila ini. Nah ini suatu hal yang sangat luar biasa, belum pernah terjadi sehingga kita tetap berdoakan sebagai insan pers, kita tetap harus, apalagi insan pers di Nusantara Timur, kita harus menjadikan ini nilai Pancasila ini sebagai satu dasar bagi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai seorang jurnalis untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya. Oke, dari Media Flores, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan hal ini nih Pak? Ya, tentunya sama, bahwa kita merasa berbangga bahwa butir-butir Pancasila itu digali
di sebuah kota kecil di Ende, dan Ende faktanya adalah rahim Pancasila. Untuk itu rahim Pancasila tentu harus dijaga, dirawat, dan kedahsyatan Pancasila ini saya kira sudah dibuktikan dengan 70 tahun ini kita merdeka, dan luar biasa kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara lain, bahwa Pancasila ini adalah kekuatan bangsa. Mengapa? Karena hari-hari ini kalau tanpa Pancasila saya berpikir sulit untuk kita bayangkan Indonesia, sehingga perlu terus dilestarikan. Dan saya secara pribadi mengajak semua pihak untuk merefleksi dengan kunjungan Presiden ke Ende ini, adalah merefleksi sudah sejauh mana kita memahami, mendalami Pancasila ini secara holistik, secara banyak, ya, bahwa sebagai anak NTT, saya bangga bahwa lahir dari rahim NTT Pancasila. Untuk itu dengan adanya tipologi hari-hari ini, saya berpikir beragam suku, agama, ras, tetapi NTT menjadi ikon tersendiri buat toleransi. Saya kira ini suatu kebanggaan yang harus kita terus gaungkan, bahwa miniatur Indonesia ada di NTT. Sebagai anak NTT saya bangga, dan tentu saya juga tidak terlena bahwa ada gangguan-gangguan dari dalam, sehingga mengajak semua pihak untuk terus bahwa Pancasila ini dahsyat, Pancasila ini harus dipahami secara terus kita melakukan refleksi untuk melihat Pancasila sebagai kekuatan bangsa. Ya. Terima kasih Pak Andre. Saya ke Ibu Novel lagi. Tadi menarik pengamalan yang bisa dilakukan oleh seorang jurnalis ya, dari sila yang pertama bahkan sampai sila yang kelima. Tadi saya ada sempat menarik di yang poin keberapa itu ya, mempersatukan antara pers dan juga pemerintah. Ini berarti bahwa perlukah seorang pers mengkritik pemerintah atau anti kritik nih Ibu Novel? Baik, terima kasih Kakak. Sangat perlu ya. Artinya kehadiran pers juga kan sebagai pengontrol, sebagai salah satu pilar demokrasi yang keempat ya. Jadi kan jelas di situ peran pers, bahwa dia juga mengontrol, tidak saja sebenarnya mengontrol pemerintah, tapi juga ada legislatif di situ, ada yudikatif di situ. Bahkan lebih dari itu sebenarnya pers juga pengontrol masyarakat ya, karena banyak hal yang terjadi di masyarakat. Jadi memang pers sebagai pengontrol. Jadi yang dimaksudkan di sini mempersatukan antara pers dan pemerintah itu seperti apa nih? Mempersatukan pers dengan pemerintah maksudnya? Iya. Maksudnya apa nih yang perlu dipersatukan antara pers dan juga pemerintah dalam hal ini, mungkin dalam kritik-kritik tentang pelayanan pemerintah, bagaimana pelayanan pemerintah atau bagaimana nih Bu Novel? Jelas bahwa mengkritik pelayanan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi tentunya kritik itu tentunya yang bertanggung jawab ya, karena kebebasan pers juga yang kita miliki juga kebebasan yang bertanggung jawab ya. Artinya bertanggung jawab artinya mengkritik, kemudian juga bisa memberikan solusi, karena banyak tuh teman-teman pers oknum lah ya, yang masih belum bisa mengamalkan hal itu dengan baik ya. Kita lihat ya, mengkritik, kemudian saking kritiknya kemudian tidak memberi tempat kepada yang dikritik untuk mengklarifikasi hal itu sebenarnya kita harus akui itu ya. Dan memang hal itu memang kita harus belajar untuk bisa tidak melakukan hal-hal seperti itu ya. Oke, terima kasih. Lantas tadi disampaikan Pak Martin juga ini terkait dengan pada tanggal 1 Juni di tahun 2022 ini di hari lahir Pancasila. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadiri ya di tanggal 1 Juni ini di ND. Sebagai seorang jurnalis, apa komentar Anda nih Pak Martin? Ya, jadi sebagai seorang jurnalis, ini momen yang luar biasa. Presiden Jokowi, kita tahu bersama ya, kalau NTT tahu bahwa itu sangat penting. Sehingga ketika beliau menyatakan peringatan hari akhir Pancasila itu sesuatu yang luar biasa. Artinya beliau yang mengajak pada semua kita di Indonesia, tidak saja kita di NTT, bahwa ini loh, mari kita sama-sama ke NTT untuk
Ini menurut saya. Mari kita sama-sama ke NTT, khususnya di NTT, kita lihat seperti apa Pancasila nilai-nilai luhur itu dipenuhi oleh Bung Karno di sana. Di ND itu seperti apa? Saya rasa ini perlu kita duduk bersama, dan beberapa kali saya menerima kita dari teman di ND, kita sebagai jurnalis itu mendukung ini, jadi itu bagian dari sesuatu hal yang menjadi prioritas liputan, sehingga bagi saya, kita jurnalis, media terutama perlu mendukung ini, mendorong ini agar kegiatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila di ND itu tidak terganggu oleh hal lain. Sehingga ini suatu momentum yang harus kita apresiasi, kita syukuri, karena ini negara ini akan mengundang sekian sekitar 50-an pejabat penting yang bakal hadir di ND. Sehingga kita lihat beberapa dengan kesibukan Presiden Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke luas kan, banyak ribuan pulau. Karena itu ketika ada di ND di pulau-pulau itu, maka semua perhatian akan tertuju ke sana. Semua perhatian akan tertuju ke sana, negara dan sana. Bersama juga tamu-tamu negara asing. Ya ini juga pembelajaran buat mungkin ada nilai-nilai lain, karena ada tamu-tamu asing yang ada di sana. Di sini menjadi pelajaran juga buat mereka. Dan kita tahu saat ini kita lihat perang sosial lain. Kita Indonesia ini walaupun banyak program terorisme yang ada di mana-mana, Papua yang sampai hari ini juga masih bola dan lain-lain. Kita di SPT masih seperti ini, tenang, damai. Saya pernah membaca buku orang tua kandung daripada James Ryan. Dia hidup itu di beberapa zaman perang, dan dia mengatakan bahwa perang itu tidak enak. Hidup di Indonesia dengan kemerdekaan yang luar biasa ini harus perlu disyukuri dan harus kita jaga. Itu harus kita jaga, dan itu ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu saja, sehingga dan juga jadi negara kesatuan dan republik kesatuan itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Martin. Saya ke Bu Novel, kira-kira dengan kunjungan Bapak Presiden ke ND nanti tanggal 1 Juni ini, momentum apa yang bisa diambil oleh insan pers untuk meliput kedatangan Presiden ini pada tanggal 1 Juni, Bu Novel? Terima kasih, saya kira banyak sekali ya pasti angle-angle yang menarik ya. Tidak saja bahwa ini sepertinya baru pertama ya, seperti kata Martin bilang, dari sekian banyak Presiden di Indonesia ini kemudian merayakan Pancasila di ND ya. Mestinya ini jadi momentum yang artinya tahunan ya seperti ini. Tapi dengan tentunya merolling dengan siapa-siapa yang datang itu supaya kan juga bisa, mereka juga bisa tertular ke Pancasilaannya itu yang ditulis oleh kamu, ini luar biasa. Momennya sangat banyak, tidak saja bahwa kita kemudian bisa melestarikan Pancasila itu di dalam semua lini ya, tetapi juga lebih dari itu bahwa kita juga bisa melihat bahwa angle lainnya, misalnya bahwa kita bisa melihat bahwa jangan hanya nih perayaan ketika Pancasila kemudian war ke ND seperti itu ya, itu poin yang lain ya, bahwa percuma kan ketika ke sana kemudian datang banyak orang, habis keluar selesai dan selesai tidak bisa, tapi bagaimana angle lainnya, bagaimana kita terus bisa menggunakan Pancasila ini di berbagai aspek kehidupan seperti itu. Karena apa? Karena saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ketika Pancasila itu lahir di ND. Ya, tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena tentunya kita tidak hadir ya saat itu, saat Bung Karno mencetuskan Pancasila di sana. Tetapi paling tidak bahwa
beliau mencetuskan Pancasila di sana pasti kan juga dengan latar belakang kepemimpinannya ya sebagai presiden. Tapi lebih dari itu sebenarnya kalau saya mau melihat ya, dalam beberapa bulan ketika di situ bukan tidak mungkin 5 Pancasila yang lain itu juga atas pengalamannya ketika dia hidup beberapa bulan di sana dengan melihat masyarakat di sana sehingga kearifan lokalnya di sana. Bahwa itulah. Jadi sebenarnya kita berbangga ya Pak bahwa Soekarno bisa melihat hal itu kemudian mencetuskan dalam Pancasila. Bukan hanya karena pengalamannya dia sebagai presiden, dia melihat kehidupan, oh berarti ada persatuan di ND saat itu, oh berarti ada kerakyatan, ada keadilan sosial di sana, ada ketuhanan yang maha esa di ND, maka lahirlah Pancasila. Jadi kita sangat berbangga karena disitulah Soekarno menemukan 5 sila itu di ND. Jadi bukan hanya berakhir nanti presiden datang dan melaksanakan upacara di sana, dan tapi kita bagaimana penerapan headline, semuanya koran pasti headline, sudah pasti headline. Kemudian setelah headline berikutnya apa? Ya, kita sebenarnya wartawan kemudian harus secara kontinu tetap memberitakan tentang Pancasilaan itu dalam berbagai karya-karya tulis, tidak hanya pada 1 Juni itu nanti, ya kan? Akhirnya itu juga sama saja seperti kita api menyala dan kemudian habis seperti itu. Ya, jadi kita berharap agar ada flashback ya di antara euforia yang pada tanggal 1 Juni ini, dan kita berharap ini bisa diaplikasikan bukan hanya di masyarakat ND tapi juga untuk semua masyarakat Indonesia ya. Mungkin bisa tambahkan boleh. Ya kayak gini. Kita juga melihat bahwa sekarang kalau mau kedatangan presiden ke sana ya 1 Juni, lihat pasti ada banyak perbaikan yang akan dilakukan di sana. Rumah Bung Karno akan diperbaiki, jalan-jalan, penataan masyarakat dan sebagainya. Apakah itu terjadi karena ketika presiden mau datang? Nah ini juga menjadi catatan kita. Karena selama ini kita lihat ya beberapa kali pemberitaan kita karena rumah itu terbengkalai, ya. Sampai penjaganya itu beberapa kali juga bicara di kita ya. Nah, sekarang pasti ada perubahan. Jadi kita berharap tidak seperti itu ya. Jangan karena momen ini. Makanya tadi saya bilang dijadiin dong setahun sekali sehingga tetap ada perhatian Bung Karno itu di kehidupan bermasyarakat di sana. Tapi lebih dari itu bukan aspek itunya ya sebenarnya yang penting ya, bahwa perbaikan rumah, tapi nilai-nilai Pancasila itu yang juga harus terus dihidupkan. Oke, terima kasih. Yang pastinya nanti akan ada gelaran-gelaran seperti pagelaran, kemudian simposium. Nanti saya tanyakan ke Pak Andreas ya, kira-kira apa masukan dan saran Anda terkait dengan kegiatan nanti di tanggal 1 Juni ini dihadiri oleh Presiden setelah kita mendengarkan yang berikut ini. Kita masih di Dialog Lintas Kupang Pagi saat ini dengan topik peran pers dalam menjaga Pancasila bersama dengan narasumber di Studio Pro 1 RRI Kupang. Ada Pak Martin Mana, kemudian juga ada Ibu Novel, dan juga ada Pak Andreas dari wartawan Media Flores, kemudian juga dari Kodim Pos Kupang dan Ketua AJ Kota Kupang. Saya ke Pak Martin dari beberapa agenda yang tadi sudah disampaikan ya, kira-kira nanti di peringatan Hari Lahir Pancasila di ND nanti ada sejumlah agenda kegiatan seperti simposium dan juga pagelaran. Kira-kira sebagai seorang jurnalis apa saran dan juga masukan Anda Pak Andreas? Sebagai insan pers tentu akan berkontribusi terhadap karya-karya. Saya kebetulan beberapa minggu lalu sempat mewawancara diskusi dengan Pak ini, dan saya menulis tentang judul Bung Karno akan segera kembali ke kota Pancasila. Saya melihat ada rencana pemerintahan ND untuk membangun patung tertinggi Bung Karno di ND, tertinggi di Nusantara. Saya melihat ini tanggal 1 Juni adalah momen refleksi. Untuk itu tentu dengan karya-karya yang terus kita memandangkan bahwa Pancasila ini penting, dengan berbagai angle-angle yang mengarah bahwa nilai-nilai atau butir-butir Pancasila yang sudah menjadi domain kita ini terus kita rawat, kita lestarikan, sehingga karya kedua ini saya sebenarnya sementara dalam penulisan itu Bung Karno, Jokowi, Ahmad Jafar, Pancasila dan Kota ND. Nah, di sini saya melihat momentum 1 Juni 2022 ini adalah momentum kebangkitan. Bagaimana menggerakkan kembali
semangat kebersamaan, melihat Pancasila ini secara utuh. Dan ketika kita terus melakukan refleksi, di situ kita akan temukan kekuatan Pancasila. Oke, jadi sudah ada beberapa tulisan nih Pak terkait dengan Pancasila ini. Kalau Pancasila saya benar baru kemarin. Oke. Bukan kemarin ini. Oke, baik, terima kasih Pak Andreas. Saya juga minta masukan dan juga pendapat dari Pak Martin, silakan Pak. Ya, jadi mungkin biasa kalau dalam peringatan hari lain di sini juga membaca. Iya. Pasti itu cara bendera lah. Ini kegiatan-kegiatan lain yang terkait dalam hari Pancasila. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu saya berpikir perlu ada refleksi khusus semacamnya malam renungan lah di tempat renungan yang utama semua petinggi negara itu ada di situ merenung seperti apa bangsa ini ke depan di era ya, tantangan globalisasi saat ini. Sehingga dari pertemuan ini diharap ada strategi yang perlu dibangun negara ini ke depan dalam rangka menjaga keutuhan negara ini dan Pancasila itu sendiri, menjaga negara tunggal kita satu dalam perbedaan. Itu saran saya, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan dari itu ada bikin malam renungan Pancasila dan situ semua orang merenung. Negara ini kita mau bikin dia seperti apa, bagaimana mewujudkan Indonesia yang bersatu secara utuh, bagaimana mewujudkan Indonesia yang adil dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, soal publik, bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, soal ketuhanan. Kemarin itu kita masih lihat di Ambon sempat ribut kecil tapi viral. Hanya gara-gara datang gereja pakai sendal, tidak boleh masuk gereja. Nah itu sementara orang mau beribadah, Tuhan kan tidak tanya, lu datang pakai baju apa, pakai sepatu apa, kan tidak. Yang penting dia datang untuk beribadah. Kebebasan untuk beribadah itu bukan kepada orang, bukan sesuai dengan agama dan kepercayaan keyakinan seperti itu. Jadi jangan sampai kali ini kompleks militer semua harus serba militer, itu harus sipil, harus bisa bedakan sipil sama militer. Ya, karena ya, seperti ini contoh. Ini contoh. Sehingga itu perlu kita renungkan sama. Ya, baik, terima kasih Pak Martin. Saya ke Ibu Emil lagi ya terkait dengan tantangan global ya, dalam global ideologi saat ini kan ada banyak sekali paham-paham yang muncul yang bisa menggeruskan ideologi Pancasila nih. Nah ini bagaimana menjawab tantangan ini, Ibu Emil? Terima kasih Pak. Menjawab tantangan ini tentunya karena saya sebagai pers ya, saya dari angle persnya ya. Silakan. Kita tentunya bisa menyikapi hal-hal seperti itu dengan yang tadi Kakak Andre ya, tadi mengatakan bahwa bijak. Selain kata bijak itu sebenarnya yang sama dengan bijak itu sebenarnya bernurani. Bagaimana pers itu bijak dan bernurani ketika melihat fakta terjadinya banyak makan rongrongan, kemudian ada hal-hal yang bisa mengancam keutuhan RI itu. Bagaimana pers bijak dan bernurani ketika dalam mengemas pemberitaan itu dengan baik. Artinya bahwa fakta kan tentu kita tidak bisa sembunyikan ya. Ketika terjadi rongrongan gitu di satu daerah, sebagai pers kita harus memberitakan. Tetapi berita seperti apa yang berpancasila? Kita bicara soal Pancasila ya. Kita tidak boleh menepis fakta itu. Kita harus memberitakan karena pasti masyarakat kan pasti akan ingin mengetahui ada apa terjadi di situ. Walaupun itu mungkin tindakan-tindakan yang seperti tadi anarkis, ada hal-hal yang bisa merongrong Pancasila dan negara kesatuan RI. Nah, kemasan yang kita beritakan, berita yang akan kita kemas, berita yang akan kita kemas itu tentunya harus tadi
berpancasila. Yang tadi saya bilang awal, berpancasila itu kan sebenarnya terkait juga sebenarnya sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dalam undang-undang pers ya. Jadi kita tidak menutupi fakta itu, tapi kita mengemasnya dengan tidak vulgar ketika memberitakan ya. Kan mungkin misalnya contoh ada kasus yang seperti itu, kemudian bagaimana dia gimana ya cara menggambarkan sampai ada korban jiwa, kemudian kondisi korban jiwa itu tentunya kita tidak akan vulgar memberitakan misalnya minta maaf ya, misalnya bom begitu, kemudian tubuhnya hancur dan sebagainya. Kita sebagai pers yang Pancasila tentunya kita tidak akan mungkin memberitakan bagaimana hancurnya kepala itu terburai, yang khususnya keluar dan sebagainya. Minta maaf ini agak sadis, tapi kita tidak mengeksplor itu secara berlebihan. Tetapi berita itu tetap kita sampaikan kepada publik sehingga publik tahu. Dan lebih dari itu, ketika kita sudah menyampaikan pemberitaan itu, tentunya kita juga meminta tanggapan. Ini hal teknis ya, tapi artinya ini saya sebagai pers ya seperti itu. Kalau kita meminta tanggapan dari berbagai pihak terkait menyikapi hal itu, dan bagaimana juga kita juga mengemas pemberitaan itu dengan membuat masyarakat juga tidak ikut-ikutan kemudian melakukan hal yang sama atau kemudian melakukan aksi balas dendam. Jadi kita memberitakan hal itu, tapi kita juga punya tanggung jawab moral untuk kembali menyatukan atau kembali memulihkan keadaan itu, sehingga tadi yang hal-hal kegiatan-kegiatan yang mengancam itu tidak akan terjadi lagi. Itu yang kita kemas. Artinya bahwa kembali lagi seperti Pak Andre bilang, bijak ya. Dalam bernurangi pada saat menyampaikan informasi ataupun kata-kata yang disajikan gitu ya. Lalu bagaimana nih pendapat dari Pak Andrea sendiri terkait dengan peran pers ini menyikapi terkait dengan sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila nih Pak? Ya, tentu kita sudah sepakat bahwa yang bertentangan itu perlu kita edukasi. Tapi dalam batasan-batasan yang terus terukur. Artinya bahwa ketika rongrong terhadap Pancasila sudah pada tahapan misalnya paham radikal, menggantikan Pancasila, ini saya pikir harus jujur kelompok-kelompok ini kalau memang tidak menerima Pancasila ya tidak boleh di Indonesia. Saya pikir peran pers di situ saya kira kita mendorong ke sana. Secara prinsip saya pikir kita harus tegas bahwa kita mendukung pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini kan final, bahwa terus berdinamika, ada diskusi, tetapi pada batasan mana, sehingga kalau ada kelompok golongan tertentu yang mau menggantikan, saya kira kita harus tegas melawan, dan itu musuh terbesar bangsa Indonesia. Harus bersikap seperti itu, bahwa dalam pemberitaan itu kan soal bagaimana kita membuat standar atau gaya penulisan. Tetapi secara prinsip saya kira harus kita lawan. Karena Pancasila saya secara pribadi merasa luar biasa dalam refleksi hidup saya. Negara Indonesia, negara kepulauan yang terbesar dunia, suku, agama, ras yang begitu banyak golongan, tetapi mampu kita bersatu, hidup damai. Bahkan mungkin saya terlalu hiperbol kalau saya mengatakan bahwa the lost Eden in this world is Indonesia, Nusantara. Jadi ada Firdaus yang hilang sebenarnya, Atlantis sebenarnya sesungguhnya ada di Indonesia, dan tidak berlebih. Dan ini terus saya melakukan penelusuran dalam refleksi saya bahwa dengan beragam suku agama ini Pancasila lah yang mempersatukan kita, dan mari kita rawat, sehingga saya selalu terngiang dalam pikiran saya hikmat dan kebijaksanaan yang diwariskan itu terus bertumbuh subur dalam setiap generasi. Dan itulah Pancasila. Oke, terima kasih Pak Andrea. Sebagai Ketua AJI Kota Kupang nih Pak Martin, kalau ada media-media yang terkesan kayak menebar kebencian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, apa sikapnya? Ya, memang gitu. Kita di AJI, khususnya di AJI itu
ada tiga ya kita sebut ya Tripanji. Tripanji perjuangan haji itu ada yang pertama memperjuangkan kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers tentunya tidak lepas dari pers Pancasila kita. Yang kedua adalah memperjuangkan meningkatkan profesionalitas, dan ketiga adalah memperjuangkan kesejahteraan. Menyikapi apa yang disampaikan oleh kakak tadi bahwa kita ini bagaimana menyikapi jika ada media yang karena gini, di era globalisasi ini lahir banyak media baru. Media baru itu dengan latar belakang. Nah, sementara di Indonesia sendiri ada lembaga yang namanya Dewan Pers untuk menjaga pers itu tetap berada di jalur sebagai pers Pancasila. Pers yang patuh pada Undang-Undang Pers 40 tahun 99 dan turunannya ada 11 poin pasal di kode etik itu. Maka kita ikut mengawal itu dengan kita melakukan itu dengan membantu memberi kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi media, bagaimana mengintegrasi jurnalis yang sehingga betul profesional yang bertanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab terhadap bukan saja terhadap profesi, tapi bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Dan sampai kita menjadi bagian daripada pihak yang ikut menongkrong keutuhan negara kita. Karena itu ketika ada hal yang seperti itu, kita bekerja di media sebagai institusi pers. Kita harus ingat bahwa kita menjalankan satu kerja atau yang namanya menjalankan sesuatu bisnis yang namanya bisnis trust, bisnis kepercayaan. Karena itu harus menjadi media yang bisa dipercaya oleh publik. Publik dalam hal ini ya tentu publik yang betul-betul bagian daripada masyarakat Indonesia yang cinta NKRI dan berjiwa Pancasila. Sehingga kalau ada media yang seperti itu, kita harus sama-sama mempertanyakan ini membawa negara ini kemana. Sehingga pasti gini, saya yakin kalau ada media seperti itu kita di NTT pasti tidak lama diangkut, pasti. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat yang model seperti itu, dan sampai kita ikut juga membela dengan dasar misalnya, oke, ini dia jurnalis tidak boleh dengan hal lain. Tapi kalau misalnya kegiatannya sudah di luar daripada apa yang kita perjuangkan bersama, bagaimana kita liput berita ini, kita juga harus jaga negara ini. Profesi kita sebagai jurnalis, jangan sampai kita melihat bagaimana. Artinya gini, kita melihat tadi kita bicara soal fakta, oke. Tapi kita harus lihat fakta ini benar atau tidak. Jangan sampai fakta ini membawa kita ke dalam satu jurang kebinasaan. Jadi menurut saya begini, saya mau bilang bahwa kalau kita jurnalis ini melihat sebagai seorang jurnalis melihat bahwa ketika kita mau menulis berita ini atau ada orang yang bilang tolong tulis ini, tapi ketika kita proses wawancara misalnya, wah ini dia punya semangat lain. Semangat dia adalah mau membawa hancuran buat daerah ini atau negara ini. Apakah kita harus beritakan? Kita harus bisa tegas menolak. Seperti itu harus bisa. Kita harus karena gini, kita ini adalah yang namanya fungsi media. Media adalah suatu pendengar. Tadi mungkin yang disinggung oleh Kak Femi, bagaimana kita mempersatukan antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi media ada di sini. Pemerintah bagaimana membuat program bisa mensejahterakan rakyat. Rakyat sejahtera atau tidak. Nah ini kita tinggal tugas pers mengontrol, menjembatani begitu. Nah ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh kakak tadi, bahwa kita ketika melihat ada media yang nyata-nyata bekerja, kan banyak, ada banyak media-media tertentu, tapi oleh Kominfo kan sudah diikat semua. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu pusing harus ini kan. Pemerintah pasti sudah tahu nih, ini arahnya sudah tidak bagus. Pasti dia akan cut yang sendiri.
Ya. Seperti itu. Oke, saya ke Bu Novel lagi nih. Bu Novel, dengan perkembangan iptek khususnya teknologi informasi sering disalahgunakan ya untuk menyebarkan berita-berita bohong nih. Menurut Ibu bagaimana nih? Hoax. Oke. Terima kasih. Sebagai media, tidak hanya media ya, sebenarnya masyarakat juga sebenarnya kita harus bersama-sama untuk melawan hoax loh, ya, dengan peran kita masing-masing ya. Misalnya pers, lawannya dengan bagaimana caranya? Lawannya dengan salah satu, kalau intern berarti kita tidak ikut membuat berita hoax. Kita tidak membuat berita hoax. Itu peran kita terhadap hoax. Kemudian eksternnya bagaimana? Eksternnya adalah ketika kita melihat bahwa itu berita hoax, kita harus bisa meluruskan dalam tanda kutip. Kan sebenarnya ada aturan dalam media ya kakak ya. Misalnya gini, ketika media satu meluruskan sesuatu, kita sebenarnya tidak bisa untuk campur di situ. Nah, tidak bisa karena masing-masing media punya aturan tersendiri ya. Tetapi artinya bahwa kita membuat dengan versi kita, membuat berita itu mungkin ulang, mengemas secara ulang, tapi itu memberitakan bahwa itu tidak benar. Info seperti itu tidak benar. Tapi kita tidak bisa menanggapi berita hoax yang sudah disampaikan oleh media lain misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi bukan menyinggung kan? Tidak. Contohnya seperti gini ya, misalnya media A, dia memberitakan bahwa di satu daerah itu ada banjir. Ini contoh ya, yang kita mau bilang hoax. Kemudian kita tidak bisa serta-merta kita dari media kita tahu itu hoax, kemudian media kita menulis bahwa gini, di sana tidak banjir, yang ditulis media itu tidak benar. Tidak bisa, kita tidak bisa menanggapi itu. Yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu adalah hoax, yaitu kita ke daerah situ dan kita melihat keadaan di sana. Hal itulah, fakta itu yang kita gambarkan tanpa kita menyinggung bahwa dia salah. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi itu kalau eksternnya ya, untuk persnya seperti itu. Kita harus berusaha melawan hoax. Masyarakat bagaimana caranya untuk melawan hoax? Kalau saya melihat hoax ini bukan hanya dibuat oleh media-media mainstream ya, tapi juga ada sebagian media yang online juga ya. Bisa dibuat oleh media mainstream, bisa dibuat oleh media online, dan juga satu lagi bisa dibuat oleh media medsos ya. Ini media sosial lagi ya, ini banyak ini ya. Bagaimana masyarakat berperan atau bagaimana pengguna Facebook yang lain berperan ketika mengetahui bahwa itu adalah berita hoax? Saya pikir kita juga pers juga sebenarnya harus mulai bisa mensosialisasikan bagaimana caranya untuk kita bersama-sama memerangi hoax. Artinya gini, masyarakat sebenarnya kita sosialisasikan bahwa kalian punya hak jawab loh, yang sudah diatur dalam undang-undang pers. Tapi mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu ya. Selain hak jawab ada hak koreksi loh, yang bisa juga dibuat oleh masyarakat ketika mengetahui bahwa itu adalah hoax atau berita tidak benar ya. Nah itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Hanya selama ini kalau saya lihat kakak bahwa masyarakat belum menggunakan hak itu. Ketika tahu bahwa berita itu tidak benar atau orang yang bersangkutan. Kalau hak jawab itu kakak mungkin bisa dapatkan. Kalau hak jawab itu hak sangka yang diberikan oleh seseorang atau kelompok orang kakak untuk ketika melihat bahwa berita itu mencemarkan nama baiknya. Jadi terkena dia sendiri, kemudian dia menyampaikan hak jawab kepada media yang memberitakan itu. Itu hak jawabnya. Kalau hak koreksi itu bisa dilakukan oleh bukan yang bersangkutan, tapi orang lain yang ketika melihat bahwa itu berita tidak benar, walaupun bukan dia yang ditulis, dia bisa menyampaikan kepada media itu bahwa lu salah media. Nggak seperti itu namanya hak koreksi. Tapi ini yang belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal ketika masyarakat melakukan hal ini kakak, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah bisa memerangi hoax itu karena banyak masyarakat. Oh ini nggak benar, dia langsung ke media itu. Akhirnya lama-kelamaan media akan mulai minim untuk memberitakan hoax itu. Sebenarnya kayak gitu. Ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Juga di media sosial seperti itu. Ketika lihat masyarakat harus dulu nggak benar nih. Waktu kita juga terbatas nih. Tinggal 3 menit lagi, mungkin masing-masing bisa kasih closing statement ya terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan peran pers dalam menjaga Pancasila. Saya ke Pak Andreas duluan, Pak, silakan 1 menit. Ya, berkaitan dengan 1 Juni pers dan Pancasila, saya berpikir ini adalah momentum refleksi buat kita sehingga nilai-nilai Pancasila ini wajib bertumbuh subur dalam generasi saat ini. Untuk itu Pancasila yang luar biasa ini terus kita jaga, rawat sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara damai, aman, sentosa di Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Pak Maten silakan. Baik,
tetaplah menjadi jurnalis, pekerja pers yang bertanggung jawab, bijak di garis tak berpihak, ya, bijak di garis tak berpihak, dan bekerja bertanggung jawab menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Ibu Novel silakan. Baik, makasih kakak. Luar biasa untuk momen 1 Juni ini, di mana semua mata, semua pihak akan menuju ke NJ, Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak sebelum 1 Juni dan setelah 1 Juni, mari teman-teman pers mulai, kalau ketika masih ada yang belum banyak menulis tentang berita-berita yang Pancasila, mari sebelum 1 Juni, setelah 1 Juni kita terus bisa menulis, mengekspresikan, menghasilkan karya-karya yang berbau Pancasila, dan masyarakat juga saya berharap untuk bisa mengamalkan Pancasila dalam hidup sehari-hari, dan terus jangan hanya memberitakan momen ini, tapi mari kita antisipasi dengan memberitakan hal kecil tentang toleransi beragama di masyarakat, tentang hal-hal bagaimana bergotong royong antara umat Kristen dan umat-umat lain, Muslim, Buddha, Hindu, Katolik, Islam. Dan saya rasa pemberitaan seperti itu sebenarnya juga kita secara tidak langsung mengantisipasi untuk menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya, terima kasih. Pers harus bisa menjadi alat nomor 1, bukan pemecah, karena itu berita-berita yang disampaikan pun harus memberi iklim teduh. Ketika harus mengkritik pun juga harus menggunakan etika sehingga tidak menyebabkan luka. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Lintas Kupang Pagi pada edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah bersama kami di Satu. Salam sukses selalu. Luar biasa, maju sukses terus. Baik. Luar tetap di udara. Terima kasih. Luar biasa, Dave. Ya. Oke. Benar. Di pagi ini kita akan melanjutkan lagi dengan Lintas Kupang yang kami awali dengan Indonesia Raya.